Oke, kita lanjut pembahasan yang kemarin ya. Kan baru sedikit disinggung terkait pengertian ilmu ekonomi Islam. Coba Mm, bisa dijelaskan ulang kembali sedikit terkait apa itu pengertian dari ilmu ekonomi Islam. Oke, jadi ilmu ekonomi Islam itu adalah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam, termasuk salah satunya juga kegiatan produksi dan juga konsumsi gitu. Tapi tetap dengan prinsip sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, dan gak lupa juga untuk uh, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat gitu. Oke, berarti intinya eh, pengertian dari ilmu ekonomi Islam itu merupakan ilmu pengetahuan sama ya seperti pada ilmu ekonomi umumnya, hanya saja dalam kegiatan perekonomian ini berlandaskan dengan nilai-nilai Islam ya, sesuai Ya, dengan betul. syariat Islam, yaitu berlandaskan dengan Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan juga kias. Dan tujuannya Ya, juga untuk kemaslahatan umat banyak, gitu ya. ya, betul. Oke, oke. Oke, nah itu kan terkait dengan ilmu ekonomi ya. Sekarang menyinggung tentang ekonomi juga kan, ada beberapa sistem ekonomi kan. Sekarang saya mau tahu dong pendapat dari Arif nih, gimana tentang sistem ekonomi itu apa gitu. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Oke, sistem ekonomi. Sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit terkait penjelasan dari sistem ekonomi ya. Jadi dapat dijelaskan bahwasanya sistem ekonomi itu merupakan suatu cara atau suatu negara untuk mengatur kehidupan perekonomiannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Nah, jadi dalam pelaksanaannya ini sistem ekonomi di suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan yang telah ditetapkan gitu. Nah, apa aja lembaga-lembaga ekonomi? Oke, kalau kita bahas terkait lembaga-lembaga ekonomi, sebenarnya cakupannya cukup luas gitu. Hanya saja di sini saya singgung sedikit contoh dari lembaga-lembaga ekonomi. Secara garis besarnya itu kita bisa tarik dalam beberapa sektor, seperti dalam sektor industri, sektor perdagangan, dan sektor keuangan, yang dimana sektor-sektor tersebut kemudian dikerucutkan kembali dalam suatu perusahaan-perusahaan perekonomian gitu. Nah, sektor tersebut selain itu juga dinaungi oleh kementerian terkait gitu. Contoh di Indonesia dalam kegiatan perekonomian khususnya ada yang namanya Kementerian Industri, Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian BUMN, dan juga ada Kementerian Keuangan seperti itu. Jadi intinya gitu, sistem ekonomi itu bagaimana negara mengatur kehidupan ekonomi, tujuannya untuk mencapai kemakmuran masyarakat gitu. Oke, berarti bisa disimpulkan juga ya, sistem ekonomi itu bagaimana sebuah atau suatu negara itu menjalankan perekonomiannya gitu, mau dengan sistem seperti Iya, apa gitu ya. betul. Oke, menyinggung juga terkait dengan sistem ekonomi, itu kan ada beberapa macamnya nih sistem Iya, ekonomi. iya. Mulai dari kapitalis, terus juga ada sistem ekonomi sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam sendiri. Nah, Mm-mm. bisa dijelasin dulu nggak nih dari yang pertama nih, sistem ekonomi kapitalis itu apa? Oke, jelasin satu-satu berarti ya terkait sistem ekonomi yang ada. Ya, betul. Nah, jadi betul gitu. Jadi secara garis besar sistem ekonomi
suatu negara atau sistem ekonomi yang digunakan negara-negara di dunia ini berbeda-beda. Seperti ada yang disebutkan tadi, ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, ekonomi campuran maupun sistem ekonomi Islam gitu. Sekarang kita jelaskan mulai dari sistem ekonomi kapitalis. Ya, betul. Seperti Kita ke kapitalis dulu. ya ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem ekonomi kapitalis, tokoh pencetus atau pendirinya yang biasa kita kenal dengan Adam Smith. Ya, tokohnya itu tokoh yang dikenal dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, apa sih sistem ekonomi kapitalis itu? Jadi sistem ekonomi kapitalis itu di mana suatu sistem ekonomi yang perekonomiannya itu diatur oleh kekuatan pasar, seperti permintaan dan penawarannya itu diatur oleh kekuatan pasar. Jadi sistem ekonominya itu menghendaki adanya kebebasan dari setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, kayak gitu. Oke, berarti kalau menurut dari Adam Smith nih, bapak ekonomi lah istilahnya dikenalnya. Iya, iya. Beliau memandang sistem ekonomi kapitalis ini memberikan kebebasan gitu ya kepada individu untuk menjalankan ya perekonomiannya masing-masing gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin cukup segitu dulu kali ya dari ekonomi kapitalis, udah lumayan cukup jelas. Ya, sekarang kita tambahan sedikit ya. Jadi biasanya ekonomi kapitalis ini digunakan oleh negara-negara Eropa, gitu. Negara-negara bagian Eropa, dan juga yang biasa kita kenal dengan kekuatan ekonomi kapitalismenya itu salah satu negara Amerika Serikat gitu. Negara Amerika Serikat juga menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Itu contoh negaranya. Gitu. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut sekarang ke ekonomi sosialis. Itu gimana nih? Ekonomi sosialis. Ya. Jadi sebenarnya terkait ekonomi sosialis ini merupakan lawannya dari sistem ekonomi kapitalis gitu. Kalau kapitalis memberikan kebebasan untuk setiap individu, tetapi sosialis itu kekuatan ekonominya itu diatur atau dikendalikan oleh negara atau pemerintah pusat, seperti itu. Oke, berarti kalau sosialis ini lebih diatur ya sama negara ya? Iya, jadi pemerintah mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian, baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasannya, kayak gitu. Jadi sepenuhnya merupakan, kalau ekonomi sosialis itu kegiatan ekonominya sepenuhnya tanggung jawab negara atau pemerintah pusat, kayak gitu. Oke, berarti sistemnya bisa dibilang desentralisasi kali ya, karena terpusat oleh pemerintah. Oke, kita lanjut lagi ke sistem ekonomi campuran. Itu gimana nih kalau campuran? Oke, lanjut sistem ekonomi campuran. Jadi kalau sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan antara sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Kalau tadi kapitalis memberikan kebebasan terhadap individu, sosialis itu dikuasai oleh negara atau pemerintah pusat. Nah, kalau sistem ekonomi campuran ini merupakan gabungan antara keduanya, di mana pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya, seperti itu. Nah, biasanya sistem ekonomi campuran ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang, kayak gitu. Oke, berarti ini bisa dibilang banyak juga kali ya negara yang menerapkan sistem ekonomi ini. Oke, di mana
sistem ekonominya terpusat di pemerintah, tetapi juga bekerja sama atau diberikan pilihan juga ya untuk individunya gitu. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke sistem ekonomi yang terakhir nih, yang paling disorot kayaknya, yaitu sistem ekonomi Islam. Itu gimana nih? Nah, kalau membahas terkait ekonomi Islam memang cukup sedikit menarik gitu ya. Jadi berbeda dengan sistem ekonomi yang lainnya gitu. Berbeda dengan sosialis, komunis maupun ekonomi campuran. Jadi kalau ekonomi Islam itu pengertiannya sebenarnya banyak gitu definisi dari beberapa pakar ekonomi Muslim gitu terkait definisi dari ekonomi Islam itu sendiri. Di sini saya mengutip dari pernyataan atau definisi ekonomi Islam menurut Umar Chapra gitu. Jadi Umar Chapra ini mendefinisikan bahwasanya ekonomi Islam itu disebut sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan-tujuan syariah ya, yang 5 itu. Nah, kemudian juga tanpa mengekang kebebasan individu. Kemudian menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Itu menurut Umar Chapra. Nah, bisa disimpulkan juga secara singkatnya saya jelaskan bahwasanya secara umum ekonomi Islam itu didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti atau menyelesaikan permasalahan ekonomi atau melakukan kegiatan perekonomiannya itu dengan cara Islami, seperti yang tadi di awal dikatakan, yaitu sesuai dengan sumber-sumber yang berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma maupun Qiyas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemaslahatan umat, seperti itu kalau ekonomi Islam. Oke, berarti ini cukup menarik ya, karena di sini ada tujuannya juga, yaitu maqasid syariah ya, yang 5 itu sangat menjadi poin juga dalam ekonomi Islam gitu. Oh ya, sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh pemikir atau pencetus dari ekonomi Islam ini. Seperti ada Ibnu Khaldun, terus juga Abu Yusuf dan tokoh-tokoh ekonom Muslim lainnya gitu. Ya, memang banyak sih kalau bicara terkait tokoh pemikir ekonomi Islam itu, banyak tokohnya, juga mazhab-mazhabnya banyak. Dan memang kalau kita bicara terkait ekonomi Islam itu bisa luas juga sih, melebar kemana-mana gitu. Iya, betul. Tapi kayaknya cukup kali ya untuk sistem ekonomi gitu, baik tadi dari kapitalis, sosialis, campuran, juga sistem ekonomi Islam itu sendiri. Oke. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilanjut di sesi berikutnya ya, untuk pembahasan yang lebih detail lagi ya kan. Siap. Ya. Oke. Jadi cukup nih sampai sini aja. Cukup dulu, nanti kalau kepanjangan pada gak masuk lagi ilmunya. Iya, bosan juga ya dengernya. Iya, betul. Ya udah. Makasih nih ya.